Saya, Kisha Aurea Doma, selaku pembawa acara pada pagi hari ini, akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, testimoni dari perwakilan kepala desa, pihak sasaran dan mahasiswa. Dan keempat, sambutan dan penarikan kegiatan KKN dari dosen pembimbing lapangan. Yang kelima, pembacaan doa. Dan keenam, sesi foto bersama beserta penutup. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seluruh hadirin dimohon untuk meletakkan tangan kanan di tangan kiri. Terima kasih, hadirin dipersilakan untuk kembali ke posisi semula. Masuki acara selanjutnya yaitu testimoni. Testimoni pertama akan disampaikan pihak pemerintah yang diwakilkan oleh Bapak Burhanuddin SPD selaku Kepala Desa Kebaman, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi, yang merupakan tempat KKN dari Saudara Riza Mukni Sodik Pradana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program Pemberdayaan BUMDes atau Jaring Pengaman Desa Penanganan COVID-19. Kepada Bapak Burhanuddin, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemerintah desa Kebaman, sasaran KKN Universitas Jember yang sudah melaksanakan 1 bulan kemarin, sebelumnya menyampaikan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada Universitas Jember yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi sasaran dari teman-teman KKN Universitas Jember, yang mana pelaksanaan dalam kegiatan KKN alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar selama waktu yang ditentukan, dan dari hasil dari teman-teman KKN yang ada di Desa Kebaman, menurut pengamatan kami ada sisi-sisi positif dari apa yang ada di desa kami yang sebelumnya kurang begitu kreatif atau inovatif. Dengan adanya teman-teman KKN ini, khususnya di BUMDes kami di Desa Kebaman, ada inovasi-inovasi yang diberikan oleh teman-teman KKN.
Tentunya dalam waktu yang sangat singkat dan dalam kondisi pandemi ini, kami juga atas nama pemerintah desa mohon maaf apabila dalam kami membina atau membimbing teman-teman KKN ataupun dari suku lungguh gupuh kami di pemerintah desa ini kurang maksimal. Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat relatif singkat ini KKN dilaksanakan mendapatkan manfaat untuk teman-teman KKN khususnya dan tentunya untuk desa kami Kebaman seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Universitas Jember yang selama ini menjadikan tempat kami Desa Kebaman menjadikan salah satu sasaran untuk teman-teman kuliah kerja nyata atau kuliah kerja yang dilaksanakan di desa kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman KKN. Seperti itu. Terima kasih. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Burhanuddin. Testimoni selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan sasaran mahasiswa KKN kelompok 7. Sasaran yang akan menyampaikan testimoninya adalah Saudari Mia yang merupakan sasaran dari mahasiswa Lutfiana Mutiarasani, jurusan Biologi Fakultas MIPA, yang melaksanakan KKN di Desa Tembok Rejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, dengan tematik Program Pemberdayaan BUMDes atau Jaring Pengaman Desa Penanganan COVID-19. Kepada Saudara Mia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari TPST Tembok Rejo untuk kesan-pesannya. Yang pertama, kami sangat berterima kasih karena dengan adanya KKN dari UNED, khususnya yang dilakukan Mbak Tiara ini membantu kami. Yang kedua, kegiatan proses budidaya yang sempat vakum di TPST kami akhirnya dapat dijalankan kembali. Mbak Tiara juga membantu dalam proses pembesaran, pembelian maggot dan telur untuk pembibitan kembali, juga menghubungkan ke beberapa pembeli atau pengusaha yang alternatif pakannya itu menggunakan maggot. Jadi kedepannya mengetahui kita harus menjualnya kemana lagi. Terima kasih juga kepada Universitas Jember yang telah memfasilitasi kegiatan KKN-nya. Semoga kedepannya selalu sukses. Sekian, terima kasih. Baik, disampaikan terima kasih kepada Saudari Bu Mia. Dan testimoni terakhir merupakan testimoni dari perwakilan mahasiswa KKN kelompok 7. Mahasiswa yang akan menyampaikan testimoninya adalah Devi Febi Susanti dari Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, jurusan Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi, yang mengambil tematik pemberdayaan kewirausahaan masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Kepada Saudari Devi, dipersilakan. Sebelumnya terima kasih kepada MC. Sebelum saya menyampaikan pesan-kesan dalam KKN Back to Village 3 ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan program kerja yang telah saya lakukan. KKN Back to Village 3 ini, saya sebagai mahasiswa pengabdi melakukan KKN di Desa Kalibaru Wetan dengan sasaran usaha rumah tangga jamu milik saudara Bu In.
Jadi, pengabdi melakukan observasi. Dari observasi yang dilakukan oleh pengabdi menemukan bahwa masalah utamanya adalah pemasaran dari jamu buin ini yang masih sangat konvensional dan hanya mengandalkan pasar di sekitar. Oleh karena itu, pengabdi melakukan beberapa program kerja untuk membantu pengembangan usaha jamu konvensional milik buin. Yang pertama adalah melakukan pelatihan-pelatihan, di mana pelatihan yang dimaksud ada pelatihan platform digital, pelatihan konsep dasar berwirausaha, pelatihan digital marketing, pelatihan branding, dan juga pelatihan bagaimana cara-cara berjualan di marketplace. Pelatihan-pelatihan ini sangat bermanfaat karena Buin yang semula tidak mengenal apa itu platform digital, kemudian tidak mengerti konsep berwirausaha menjadi mengenal dan juga memahami serta dapat mengaplikasikannya dalam melaksanakan usahanya. Selanjutnya adalah pendampingan program kerja yang saya lakukan adalah pendampingan pembuatan logo, pendampingan pembuatan akun platform digital, dan inovasi produk. Jamu Buin ini sebenarnya sudah memiliki jamu produk cair, akan tetapi untuk pemasaran perlu jamu yang easy to keep dan easy to send. Jadi, saya sebagai mahasiswa berinovasi untuk membuat jamu Buin ini menjadi jamu simplisia kering agar bisa dipasarkan secara lebih luas lagi. Itulah program kerja yang telah saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pesan dan kesan dari KKN Back to Village 3 ini. Pelaksanaan KKN pada tahun ini memang sedikit berbeda dengan pelaksanaan KKN di tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, setiap kegiatan pasti akan memberikan banyak pengalaman. Baik itu pengalaman menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Saya mulai dari pengalaman yang baik dulu. Pertama, alhamdulillah dengan adanya KKN BTV 3 ini, saya sebagai mahasiswa dapat mengenal dan menggali potensi yang ada di desa tempat tinggal saya sendiri. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah memberikan kesempatan baik kepada kami semua. Yang kedua, KKN Mandiri BTV 3 ini memberikan kesempatan bagi saya untuk banyak belajar berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat, terutama masyarakat sasaran. Yang ketiga, saya bersyukur masih bisa berkoordinasi dengan baik bersama teman-teman KKN kelompok 7 maupun dosen pembimbing lapangan meskipun menggunakan media daring seperti Zoom Meeting dan Google Meet. Hal ini mungkin terasa tidak nyaman, tapi suatu hari nanti bisa menjadi kenangan bagi saya sendiri bahwa saya pernah melaksanakan KKN BTV 3 ini. Kemudian pengalaman yang kurang menyenangkan dari BTV 3 ini adalah karena kegiatan yang dilakukan secara daring, jadi kami sebagai mahasiswa itu lebih jenuh atau karena sering di depan komputer, seperti itu. Dan yang kedua adalah karena pandemi ini, jadi kami harus menjaga prokes sehingga untuk berinteraksi dengan sasaran itu sangat terbatas. Jadi mungkin kalau ada penyampaian materi ataupun apa itu jadi kurang maksimal. Dan juga dengan adanya komunikasi yang virtual ini kadang membuat penyampaian informasi kurang maksimal. Itulah pesan-kesan yang bisa saya sampaikan dari KKN Back to Village 3 ini. Sebelumnya terima kasih kepada semua kepala desa, kemudian sasaran, dan juga kepada dosen pembimbing lapangan kami, Bu Ratna Endang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Saudari Devi. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus kegiatan penarikan KKN Back to Village 3 Universitas Jember oleh dosen pembimbing lapangan kita, Ibu Ratna Endang Widwati, SSMA. Kepada Ibu Ratna dipersilakan. Mohon maaf Bu Ratna, mic-nya masih mati Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, Om Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Desa, sasaran, yang berkenan untuk meluangkan waktunya join bersama kita pagi ini. Yang saya sayangi, anak-anak, kenapa? Karena memang umurnya anak saya, Pak, ini kebetulan. Yang hari ini bertepatan dengan penarikan kegiatan KKN-nya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita diberi kesempatan sehat, diberi kelancaran untuk melakukan kegiatan penarikan KKN kali ini. Tak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan terang benderang. Baiklah, saya selaku DPL dari kelompok 7, yang kebetulan kelompok 7 ini ada di Kabupaten Banyuwangi, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan KKN kali yang ada di kelompok 7 ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan laporannya dulu berupa kelompok 7 ini terdiri dari 46 mahasiswa yang tersebar di kurang lebih 16 kecamatan di 24 desa. Program KKN itu adalah merupakan program yang setara dengan mata kuliah, dengan kreditnya 3. Kalau zaman dulu, itu 45 hari, Bapak, Ibu, Bapak Ibu sasaran, dan Bapak Ibu Kepala Desa mungkin, 45 hari. Tapi karena banyak hal, sehingga terutama karena adanya pandemi COVID ini, maka kita universitas, lembaga pendidikan tidak mau menghambat anak-anak kita untuk cepat lulus. Maka KKN sebagai suatu mata kuliah tetap dijalankan dengan catatan-catatan. Salah satunya adalah dengan kegiatan semi-semi online, semi-semi offline, kan begitu kira-kira ya. Jadi mohon dimaklumi. Akhirnya untuk ini sudah yang ketiga kali, jadi sudah ada di semester yang 212, berarti kalau yang sekarang ini back to village 3. Artinya bahwa dipersilahkan anak-anak untuk ber-KKN di daerahnya masing-masing, di kampungnya masing-masing, makanya dikatakan back to village, dan ini yang jilid ketiga, semester ketiga. Oke. Dari 46 mahasiswa ini, mereka mengambil 4 tema. Ada tema kewirausahaan, ada tema BUMDes, ada tema literasi, dan ada tema satunya lagi adalah inovasi, teknologi inovasi. Yang semuanya ini dilatar belakangi, terus terang saja, karena adanya kondisi yang fenomenal, yaitu pandemi COVID. Untuk itu, semua tema-tema ini muaranya adalah bagaimana untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekitar lingkungan anak-anak kita, di desanya masing-masing itu, untuk kita mau membangun desa itu sesuai dengan ilmunya masing-masing. Jadi kurang lebihnya sebetulnya KKN itu adalah bagaimana anak-anak itu akan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat, kemudian dia akan mencoba untuk menyelesaikan yang ada di daerah masing-masing. Ditambah lagi karena adanya fenomena COVID, berarti kira-kira apa ya persoalan-persoalan yang urgent yang sekiranya bisa diuraikan atau bisa dicarikan solusinya. Selanjutnya, yang tidak kalah menariknya adalah bagaimana kegiatan dari ke-46 anak-anak kita ini dengan 4 tema yang sudah dipilih itu tadi, sebagaimana yang sudah terpampang di background virtual anak-anak itu, Pak, Ibu, bagaimana produk-produk yang sudah dihasilkan,
kemudian bagaimana testimoni dari para sasaran dan para mahasiswa tadi. Mungkin anak-anak kita terlalu singkat kalau 1 bulan itu. Betul, Pak? Terlalu singkat mungkin. Kurang lama, gitu, Pak. Tapi gimana lagi, kita juga pakai teori 3 SKS setara dengan berapa jam kegiatan, kan begitu, Bapak. Jadi ya saatnya nanti persis pada hari ini anak-anak harus cabut, gitu ya. Walaupun silaturahminya tidak berhenti hanya karena persoalan penarikan KKN, terutama dengan pihak lembaga. Kalau dengan anak-anak, kebetulan anak-anak adalah bertempat tinggal, berdomisili di daerahnya masing-masing. Tetapi kalau dengan lembaga, ini yang mungkin perlu dicatat bahwa Lembaga Universitas Jember membuka peluang sebesar-besarnya untuk mengadakan kerjasama MOU. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa membangun Indonesia itu adalah dari desa sebetulnya. Makanya tadi saya tanya, Pak, gimana kondisi di desa, zona apa? Karena apa? Karena di desa relatif sebetulnya tidak terdampak COVID. Tidak terpapar. Kalau terdampak, iya. Kalau terpapar, insya Allah enggak. Artinya bahwa yang terpapar kebanyakan adalah secara geografis dia ada di kota. Biasanya seperti itu. Makanya suku Baduy karena dia ada di pedalaman, dia subsisten, maka dia tidak terpapar karena dia subsisten. Mungkin kita bisa mengambil contoh itu, menginspirasi dari situ. Artinya bahwa boleh kita ada di desa, tetapi ilmu pengetahuan kita, semangat kita tetap mengglobal, tetap mendunia. Begitu. Nah, sedikit apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita ini, Bapak, oleh lembaga kita, mungkin ya belum seberapa. Tetapi saya mohon dengan sangat untuk ditindaklanjuti. Mengapa begitu? Peluangnya besar sekali. Saya kemarin beli di toko oleh-oleh Jember. Saya sedih. Mana ini yang oleh-oleh Jember? Saya gitu. Marah dengan si penjual. Padahal ini toko yang besar. Didominasi oleh, mohon maaf, bukan karena saya DPL Banyuwangi. Boten. Ya, mohon maaf. Didominasi oleh makanan atau jajanan dari Banyuwangi. Ya Allah. Saestu, Pak. Bakiak dan sebagainya. Jember apa? Maaf, cuma 3 komponen. Kalau saya ini jujur. 1 edamame, 2 proltape, dan turunannya proltape adalah apa ini? Yang seperti manisan itu apa namanya? Suar-suwir. Sudah, itu aja. Yang lainnya didominasi Banyuwangi. Ya Allah. Ini kesempatan berarti Banyuwangi justru lebih menggaung lagi. Saya katakan membangun Indonesia itu dari desa. Maka saya berharap banget ini, Pak. Untuk mungkin yang dilakukan anak saya belum sempurna. Tapi mohon kerjasamanya untuk ditindaklanjuti lagi dengan instansi-instansi yang terkait. Menurut saya seperti itu. Untuk menjadikan produk yang lebih wow, yang lebih mengglobal. Kalau pernah saya pelatihan-pelatihan itu begini. Misalkan maggot itu, kemudian dia berhasil. Kan yang dibeli oleh Jepang itu yang sebetulnya adalah yang sepele-sepele. Ternyata nanti sepele itu diolah lagi oleh Jepang dan nanti kita akan beli, kan begitu. Ini mungkin makanya Jokowi itu tidak menjual bahan nikel, tetapi silahkan membangun perusahaan di sini supaya tenaga kerja yang ada di sini dan nanti kalau menjadi baterai Indonesia tidak terlalu mahal membelinya, kan begitu. Tapi kalau menjual seakan-akan mahal, seakan-akan kita dapat duit, tetapi kalau jadi baterai nanti kita seperti minyak bumi ini, kalau kita jual dapat sepertinya dapat uang, tapi beli bensin kita pakai ukuran harga dunia. Belajar dari situ pemerintah sebetulnya. Nah, berdasarkan hal itu, saya mohon dengan amat sangat
justru kelokalan Banyuwangi atau kelokalan desa-desa yang ada di Indonesia ini menurut saya adalah yang bisa dijual, bisa diduniakan, yang bisa diglobalkan. Walaupun itu kelihatannya sepele bagi kita, karena kita tiap hari juga ada rempeyek, kita tiap hari juga ada kopi sudah mengglobal. Sudah mendingan. Starbucks itu kopinya dari Indonesia loh. Kan begitu. Satu cangkir harganya 250.000. Kalau kita 25.000, enggak payu, Pak. Kalau 2.500 payu. Kan gitu. Lah, monggo. Entah itu produk-produk UMKM-nya, sumber daya manusianya yang sudah di-upgrade sedikit-sedikit oleh anak-anak saya, ya tahu dengan digital teknologi semuanya, ya toh, atau BUMDes-nya yang keorganisasiannya, yang usahanya juga sudah mulai dibangkitkan, sudah mulai diinisiasi oleh anak-anak saya, walaupun tidak terlalu banyak karena memang ya banyak alasan, Pak, biasa waktu yang sempit dan sebagainya, tapi paling tidak sudah memulai atau sudah berbuat. Itu. Saya menekankan sekali lagi bahwa mohon maaf. Bagi kita itu memang sepele, tapi itu loh Pak, saya marah itu tadi di toko oleh-oleh. Kebetulan saya kemarin itu teman saya itu di Bandung, itu sakit, kemudian dia sudah 2 tahun ini tidak ke Jember karena pandemi dan sebagainya itu, maka kita berinisiatif untuk memberikan oleh-oleh yang khas Jember lah, kiriman, dikirim gitu ya maksudnya. Saya yang bingung mencari oleh-olehnya ini, mencari makanan khas Jember. Dan itu didominasi, saya ulangi itu kenapa? Berarti ini kesempatan atau peluang dari desa. Peluang untuk apa? Untuk kalau tidak mendunia, ya toh, kalau mendunia itu tadi bolehlah para nanti anggota BUMDes itu naik pesawat. Kalau masa pandemi ya naik pesawat aja. Tetapi paling tidak tahu bagaimana proses ekspor impor. Tadi sudah dijabarkan oleh sasaran, kebetulan sasaran KKN itu tadi, saya dihubungkan dengan link ini untuk menjual, itu sudah luar biasa. Belum lagi yang mendunia nanti kalau sudah, gitu. Lah, yang kecil-kecil sudah Pak, saya beri kesempatan, monggo, ya toh. Desa itu sudah ada perangkatnya kok untuk PIRT, MOU apa dan sebagainya itu sudah ada, ya kan? Nah, nanti saya kira tidak akan terlalu sulit asal nanti misalkan itu nanti dengan dinas perindustrian, dengan koperasi dan sebagainya, itu peluangnya luar biasa. Pasti ada yang diperbaiki lagi dari anak-anak saya, kurang maksimal memang. Tapi paling tidak itu bisa menembus. Kalau Banyuwangi saja, Pak, itu daerah wisata, berarti apa saya singkas dari Banyuwangi, itu juga dicari. Saya sekarang pun juga ditagih untuk menulis tentang kuliner Banyuwangi kebetulan. Temanya untuk buku semester ini saya. Berarti kan luar biasa harus digali. Untuk Banyuwangi saja, kebutuhan Banyuwangi sebagai tempat wisata, ini peluang bagi desa untuk mamer, untuk memperlihatkan ciri khasnya, untuk menonjolkan yang dipunya, kan begitu. Yang jauh lagi, pemerintah nanti itu tidak akan memberi dana desa. Bagaimana dana desa ini sudah panjenengan kelola dalam bentuk badan usaha desa. Kan begitu ke depan nanti itu. Nah, kalau mau disubsidi terus, ya Indonesia utang terus ini nanti. Gitu? Kan gitu kira-kira. Nah, ini diberdayakan sedikit-sedikit, disape sedikit-sedikit. Itu yang baru dari Jember, dari Banyuwangi. Ya, merembas sedikit lah. Kemana? Ke Jember, ke toko oleh-olehnya dititipkan. Itu bagi desa. Nah, berarti peluang untuk mahasiswa itu Pak, sekarang juga ada mata kuliah kewirausahaan. Kewirausahaan itu tidak harus dalam bentuk produk. UMKM tidak, termasuk jasa. Kan begitu ya? Nah, itu dibiayai, itu dibantu. Kenapa? Supaya mainstream-nya berubah. Tidak harus lulus kuliah menjadi pegawai negeri sampai direwangi nyogok. Pangapunten. Ini kan mentalnya harus dirubah. Lah pemerintah sudah berupaya ini.
sampai ada mata kuliah kewirausahaan. MBKM itu apa, Pak? Magang. Magang itu artinya apa? Supaya dia tahu, yo opo sorone kerja, kan ngono. Bukan kerja bikin kopi, Bu. Liku-liku kerja itu bagaimana supaya dia kreatif, kan begitu. Ini pihak lembaga, pihak pemerintah juga sudah berupaya. Jadi, tidak hanya pada pemerintah, tidak hanya pada mahasiswa, ternyata mahasiswa pun juga ada peluang. Kamu tidak boleh berhenti dengan KKN ini. Kamu bisa menjadi corong, kamu bisa menjadi perantara dari desa ke jaring-jaring yang mana, yang bisa di peluang-peluang. Lah kamu sebagai penyambung lidah itu. Asik kan? Luar biasa. Duh, bener ini. Nah, selanjutnya kalau untuk masa sasaran jelas. Tetap semangat, terinspirasi dari apa sedikit yang sudah teredukasikan ke panjenengan sedaya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk itu, selama pelaksanaan KKN mahasiswa saya di daerahnya masing-masing, saya berterima kasih banget. Saya atas nama lembaga menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas namanya, atas fasilitasnya, atas kelancaran pelaksanaan KKN di masing-masing desa. Dan saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya, baik saya secara pribadi maupun secara kelembagaan. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, atau mungkin ada kekhilafan yang dilakukan oleh anak-anak saya, atau mungkin kurang maksimal apa yang dilakukan oleh anak-anak didik saya. Karena memang, ya itu tadi, klasiknya adalah keterbatasan bla bla bla. Tetapi kita harus memberi kesempatan pada anak-anak kita untuk dia berbuat, untuk dia melakukan, supaya dia tidak copy paste, kira-kira seperti itu, copas, gitu. Untuk dia mau merasakan, supaya dia kreatif. Kalau dia sudah merasakan, berarti dia akan tahu bagaimana dan rasanya seperti apa. Kalau nggak ngerasake, cuma omong doang, teori doang. Makanya disuruh untuk salah satu KKN itu adalah salah satu mata kuliah itu adalah KKN, yaitu menerapkan ilmunya supaya nggak sombong cuma teori tok, cuma ngomong tok. Iya kan? Bisa jadi dia pinter hitam di atas putih di bangku kuliah, tapi belum tentu kalau di masyarakat. Saya kira Pak Kepala Desa dan sasaran semua sudah tahu banyak bagaimana suka duka apa ini namanya, hidup bermasyarakat lah, kira-kira begitu, menyelesaikan permasalahannya dari masyarakat. Sementara anak didik kita sudah terlanjur dia memilih untuk kuliah, otomatis dia akan menjadi pemimpin atau generasi penerus kita. Maka dia harus diberi kesempatan untuk ya mencoba. Kalau salah itu biasa, tapi sekali lagi tidak ada gading yang tak retak. Kalau toh ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tak ada umur yang panjang, insya Allah kita silaturahmi lagi. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf, sekali lagi, secara pribadi maupun secara lembaga, matur nuwun atas kerjasamanya. Semoga kita bisa bertatap muka karena kita sudah level 2. Semoga. Dan saya ingin menjalin silaturahmi lebih dekat lagi kepada kepala desa, sasaran, ya, dan anak-anak, terutama anak-anak juga, karena ini teori saja, Pak. Kalau diakhiri sekarang hari ini, itu hanya jadwal saja. Tetapi prosesnya masih panjang, Pak. Dia harus mengumpulkan ini. Dia harus ujian, dia harus ini. Dan setelah itu pun, kalau misalnya saya kompetisikan dia menang, entah itu produknya, entah itu tulisannya, berarti masih berlanjut terus. Dan itu sebetulnya untuk peningkatan diri anak-anak juga. Tidak untuk kepentingan saya, tidak untuk kepentingan lembaga, tetapi demi masa depan generasi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, merdeka. Baik, terima kasih kepada Ibu Ratna. Acara selanjutnya adalah sesi dokumentasi yang akan dilaksanakan 2 sesi. Yang pertama, diharapkan seluruh mahasiswa meletakkan ID card di sebelah kiri, seperti ini. Baik, operator, segera disiapkan. Saya hitung mundur.
3, 2, 1. Sudah? Untuk sesi yang kedua, mahasiswa diharapkan melepaskan ID card terlebih dahulu, tangan kanan memegang tali, tangan kiri memegang ID card, seperti ini. Baik, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh yang bertugas. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Untuk doa pagi ini akan saya pimpin dengan secara Muslim. Untuk yang beragama lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afini amma huwa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa wajhika wa azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pada hari ini, hari Kamis, kami telah selesai melaksanakan kegiatan KKN Back to Village yang ketiga. Dan hari ini genap sudah 1 bulan kami mengabdi pada masyarakat. Dan dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan kekuatan, rahmat, serta berkah pada kami, serta pahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dan melihat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah semua yang kami lakukan sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kami kemudahan kepada kami untuk memahami ilmu-ilmu tersebut. Mudahkanlah lisan kami dalam menjelaskan, dalam menerangkan sebuah kebenaran, ilmu yang bermanfaat. Anugerahkanlah kepada kami apa-apa yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-Mu yang saleh dan saleha. Ya Allah, hanya padamu lah meminta kekuatan, hanya padamu lah hamba besar diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Saudara Adi. Baik, kita sudah sampai ke penghujung acara pada pagi hari ini. Saya, Kisya Aurora Domas, selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di SS ya, di screenshot lagi. Monggo ditampilkan penuh supaya sudah? Oh ya. Terima kasih semua, tetap semangat. Walaupun KKN sudah berhenti, tidak boleh puas hanya sampai di sini, harus tetap semangat belajar. Dan yang sasaran tidak boleh berhenti karena KKN sudah selesai, harus tetap ada, apalagi di daerahnya sendiri. Jadi memang harus membangun desanya masing-masing, karena memang sarana ke desa, karena Malaysia itu 70% desa. Jadi jangan mencari kerjaan di kota. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Kepala Desa, sasaran, terima kasih. Ketemu lagi anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu Ratna. Terima kasih banyak.
Sukses ya. Baik, Bu. Baik. Ya Bu, terima kasih. Ketoke sik males metu ya. Disetelne ae videone gak apa-apa. Ayo operator. Gak apa-apa, tambah timbangannya anu.